Selamat datang di Diskusi Selasar, tempat ngobrol santai, berbobot, penuh inspirasi untuk para tech enthusiast di Indonesia. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya, Abdu atau Abdu Kodigos dari Diskusi Selasar gitu. Nah, yang belum kenal, kenalin saya Abdu Kodigos, founder dan CEO dari Kulkultek dan Cari Kerja IT, yaitu platform untuk para pencari kerja mencari pekerjaan yang sesuai dengan lifestyle-nya, terutama bagi teman-teman yang di dunia IT. Makanya namanya Cari Kerja IT. Oke, jadi hari ini kita dapat tamu yang spesial banget, namanya Ragil. Ragil ini mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada, sekaligus juga kemarin di semester kemarin sempat melakukan pertukaran pelajar di Universitas Warsaw di Polandia. Agak unik ya karena Polandia kayak gitu. Nah, kemudian kenapa sih harus undang Ragil gitu? Nah, kita undang Ragil karena sebenarnya kalau kita pengen bahas karir ya, bahas pencarian kerja segala macam gitu, itu sebenarnya berdampak banget kalau kita udah menempa dari awal, dari kita saat kuliah, saat belajar gitu kan. Nah, mungkin ada banyak manfaat dari kita belajar gitu, dari sharing-sharing yang akan dilakukan oleh Ragil di sini. Nah, untuk itu udah siapin semua banyak pertanyaan buat Ragil, dan semoga teman-teman bisa ikutin, dan nanti di akhir presentasinya atau diskusinya, teman-teman bisa tanya juga langsung ke Ragil, apa sih yang mungkin ingin ditanyakan kayak gitu. Mungkin banyaklah pertanyaan yang bisa terjadi di sana gitu ya. Oke, without further ado, kita langsung aja masuk ke Ragil gitu. Nah, Gil, makasih banyak udah datang di acara kita. Mungkin pertama-tama boleh nggak sih kenalan sambil ceritain gitu. Gimana sih ceritanya bisa sampai kuliah di UGM, terus baru-baru ini kuliah juga pertukaran di Universitas Warsaw. Oke, pertama-tama kenalin semua, saya Maulana Ardi Zakaria dari mahasiswa tahun ketiga kimia di Universitas Gadjah Mada, yang kemarin sempat exchange ke University of Warsaw di Polandia. Awalnya sih sebelum masuk UGM ya, sebelum masuk UGM itu saya hanya siswa SMA biasa di Indramayu, nama SMA-nya SMA N2 Indramayu. Itu selama SMA itu 2 tahunnya adalah masa COVID ya, masa COVID di tahun 2020 sampai 2022. Tahun terakhir saya di tahun 2022, saya ya harus kuliah, saya mikir harus kuliah, dan akhirnya saya daftar ke beberapa tempat di Universitas Pajajaran, di ITB, di UGM, dan UI. Saya daftar SNMPTN undangannya, dan sayangnya pas pengumuman tidak lolos masuk, sehingga saya harus mencari-cari lagi gimana caranya bisa masuk PTN gitu, di PTN bagus di Indonesia. Saya cari-cari, akhirnya ketemulah nih ada program yang namanya International Undergraduate Program di Universitas Gadjah Mada. Lalu saya juga coba daftar, itu saya cari yang persyaratannya tidak sulit, karena saya sendiri tidak punya banyak nilai saya kurang bagus, tidak punya berkas IELTS atau TOEFL. Ketemulah Fakultas MIPA di UGM. Syaratnya hanya ijazah SMA dan bisa bahasa Inggris. Oke, akhirnya saya daftar. Saya ikutin interview juga, saya lolos interview, dan akhirnya pas pengumuman terima, dan akhirnya saya ambil aja. Kebetulan saya juga tidak punya punya mimpi untuk kayak mau ke sini, mau ke jurusan tertentu gitu. Saya terbuka untuk ke semua jurusan lah. Khususnya di bidang di saintek lah, di cluster saintek. Akhirnya dapat di kimia, kita belajar. Awalnya saya nggak ngerti apa-apa. Belajarlah di semester 1, semester 2. Dan di program International Undergraduate Program ini, kita diharuskan untuk mengambil suatu program internasional seperti magang di luar, short course kayak summer course atau winter course, exchange program atau riset di luar. Saya berpikir bahwa kayaknya saya bisa deh ngambil nggak cuma satu gitu. Misalkan saya bisa ambil exchange juga, ntar di semester selanjutnya kita bisa ambil magang di luar atau
riset di luar. Jadi kayak saya mau ambil exchange dulu deh. Akhirnya saya cari-cari nih exchange di universitas yang bekerja sama, awalnya yang bekerja, ya cari yang bekerja sama dengan UGM terlebih dahulu. Temulah ada yang di Jerman lah, ada yang di Jepang gitu-gitu. Dan ternyata setelah diskusikan itu, karena saya mau daftarnya itu mepet sebelum akhir semester di semester 3, ternyata udah agak telat lah. Kemudian saya cari juga yang di luar yang tidak kerjasama dengan UGM, cari yang di Eropa Tengah, di Eropa yang tidak terlalu mahal, seperti yang nggak semahal Belanda, nggak semahal Jerman, itu kayak di Ceko, di Polandia. Cari-cari, akhirnya ketemulah University of Warsaw. Dan kebetulan University of Warsaw juga persyaratan untuk exchange-nya tidak terlalu susah juga ya. Yang penting kita daftarnya tepat waktu. Jika saya urus berkas-berkas dari mulai surat rekomendasi, surat pendaftarannya. Saya niatin pokoknya harus selesai sebelum tanggal segini. Dan akhirnya setelah pengumuman selesai, akhirnya saya diterima di University of Warsaw sebagai exchange student. Lalu kenapa bisa masuk University of Warsaw? Karena saya sendiri kenapa mau ke University of Warsaw? Karena saya sendiri riset juga kalau di bidang kimia, bidang sains tuh di Polandia itu banyak yang saintis yang bagus seperti Marie Curie, Alexander Jablonski, gitu-gitu ya di bidang kimia dan fisika. Tertarik tuh, dia belajar di mana sih belajarnya? Belajarnya ternyata dia pernah belajar juga di University of Warsaw, karena University of Warsaw juga sudah lama dari 1900 berapa gitu. Oke, sebelum lanjut lebih jauh ya, mungkin mau pertanyaan dulu deh. Tadi kan diceritain juga kayak misal COVID selama 2 tahun saat SMA gitu, juga belajar di Indramayu gitu kan. Nah, sedangkan untuk daftar di UGM sendiri di IUP, kalau nggak salah kan harus berbahasa Inggris gitu. Nah, itu apakah bahasa Inggrisnya belajar di sekolah aja udah cukup atau gimana tuh prosesnya dulu? Nah, ya silakan. Belajar bahasa Inggris sendiri awalnya pas waktu sekolah dasar belajar sama guru biasa, guru-guru. Pas SMP mulai tertarik, mulai kayak senang sih bahasa Inggris nih, senang berbahasa Inggris, seriusin. Terus akhirnya pas SMA saya belajar lebih dalam lagi ke guru privat, dan kebetulan dia yang fasil lah berbahasa Inggris. Beliau orang Brazil yang ngajarin baik bahasa. Kebetulan dia mengerti bahasa Indonesia juga, jadi ngajarinnya benar lah, ngajarin enak lah, nyambung. Dari situ saya bisa mulai berbahasa Inggris, bisa mulai ngobrol dikit-dikit dalam hal kayak akademis misalnya. Waktu di SMA jadinya lebih jago di bahasa Inggris daripada teman-teman, sama guru juga bisa berdialog bahasa Inggris juga, jadinya seperti itu sih Mas. I see. Oke, menarik ya. Jadi itu ya salah satu caranya mungkin bisa ada ekstra kurikuler sendiri gitu yang tadi kayak privat gitu kan. I see. Oke, nah terus mungkin pertanyaan berikutnya mungkin ini ya. Tadi kan diceritain wajib banget gitu di program yang diikutin sekarang di IUP Kimia untuk pengalaman di luar negeri gitu, internasional gitu kan. Nah, di Warsaw sendiri apakah baru pertama kali gitu, atau ada teman-teman juga yang udah coba gitu? Dan kalau bisa belum, kemana sih teman-teman yang lain biasanya pergi kayak gitu? Kalau di MIPA sendiri ya, yang ke University of Warsaw itu jarang sih. Itu salah satu cara yang satu-satunya cara yang umum diikutin oleh mahasiswa untuk ke University of Warsaw di Polandia itu lewat ISMA, program Kemendikbud. Jadi tapi ISMA itu nggak di kimia kan, kalau nggak salah. Iya, tapi ada lagi yang nggak tahu lah. Kan sebenarnya program internasional juga
tidak harus kimia juga. Tidak harus kimia, kita bisa ambil yang lain juga. Jadi Oh ada gitu. anak MIPA juga yang tahun kemarin kayaknya ya. Tahun kemarin dia ikut ke University of Warsaw juga. I see. Jadi normalnya ikut ISMA. Ini programnya Kampus Merdeka bukan? Iya, betul. Aha, Tapi I yang see. lain teman-teman saya sendiri yang sudah exchange sekarang ya, itu kebanyakan tadi lewat ISMA atau enggak ya lewat kerjasama UGM aja gitu, di Jepang, banyak di Jepang atau Taiwan, negara-negara yang nggak terlalu jauh lah. I see. Oke. Jadi awalnya simple ya, motivasinya awalnya tadi kan diwajibkan ke kampus, tapi mungkin bisa nggak cuma mungkin short course gitu, tapi bisa juga sekaligus exchange, sekaligus mungkin nanti ada lagi yang lain kayak research kayak gitu kan. Oke, menarik. Nah, mungkin tadi belum dikorek lebih dalam sih. Ada 2 pertanyaan sebenarnya. Mungkin pertanyaan pertama dulu yang di UGM dulu deh. Nah, sebenarnya pas orang kan suka mikir ya, masuk ke internasional tuh gampang gitu. Nah, dari pengalaman Ragil sendiri gitu, apakah itu benar, itu gampang gitu masuk kelas internasional dari sisi tesnya? Ya, terus yang kedua, itu dulu deh, mungkin nanti kedua mau tanya tentang yang workshop kayak gitu. Dari sisi tesnya sendiri ya, program IUP ini, karena saya sendiri tidak mengikuti UTBK ujian yang dari pemerintah itu, dan saya juga kadang lihat juga latihan soal di UTBK itu, dan saya bandingkan dengan tes IUP di UGM, memang benar sedikit lebih mudah daripada UTBK, karena cuman ada 2 hal yang diteskan, dari matematikanya, skolastiknya, dan bahasa Inggris dan matematika. Cara logis aja, kayak matematikanya doang gitu, secara logika aja. I see. Tapi ada tes lain nggak di IUP itu? Lalu setelah lulus tes tersebut, akan ada pengumuman yang lolos tes tersebut bahkan mengikuti interview. Dan ada juga setelah itu, kalau yang di jurusan-jurusan lain ya, atau di fakultas lain itu ada yang namanya group discussion, forum group discussion dulu gitu sebelum. Jadi ada 2 interview sama FGD. Dan di MIPA sendiri cuma ada interview doang. Jadi cuma ada 2 tes, jadi tes tulisnya sama tes interview. I see. Jadi kayak gitu. Nah, interviewnya sendiri seberapa susah tuh? Saya sih awalnya kan saya mendaftar di 2 jurusan ya di IUP ini, elektronika dan instrumentasi dan kimia. Yang pertama saya di interview itu di program studi elektronika instrumentasi. Dari interviewernya sendiri sih agak serem karena kita expect untuk kayak ngerti kita bakal belajar apa sih, menurut kamu gimana, kita bakal belajar apa sih, dan sedangkan saya sendiri belum tahu banyak gitu tentang elektronika dan instrumentasi, dan akhirnya saya gagal lah di interview di program studi tersebut. Lalu lanjut ke beberapa jam selanjutnya, saya interview di program studi kimia, dan karena saya sendiri waktu SMA cukup tertarik ya sama kimia, cukup bisa lah untuk kimia. Jadi jelasin apa sih kimia itu. Kimia itu saya waktu itu bahasanya kimia itu ya sebuah reaksi aja, Bu, reaksi apa sama apa, Bu, kita mau tahu gitu reaksi gimana, mekanismenya gimana, cara kerjanya gimana, hasilnya seperti apa yang mempengaruhi reaksi tersebut gitu. Dan akhirnya lanjut juga ke pertanyaan yang lain seperti, kamu kalau di rumah ngapain misalkan? Ya saya jawab, belajar dan main game, kata saya sendiri. Dan akhirnya, oh ntar nanti kalau kimia jangan main game terus ya gitu. Boleh kok main game, jangan sering-sering. Jadi kalau di interviewer dari kimia sendiri, dia lebih santai, orang yang interviewnya. Jadi lebih asik lah untuk lebih nyambung. I see. Ini berarti menganut kayak admission kayak dari Amerika gitu ya, kayak bikin ada kayak bikin esai nggak sih masuk IUP itu? Oh ya, ada bikin esai juga, motivation letter.
Jadi kenapa Oh, kamu mau masuk UGM, kenapa milih jurusan ini, gitu, apa motivasinya gitu kan. I see, I see, I see. Right, right, right. Nah, nah, oke, ngerti-ngerti. Berarti lebih challenging di sananya ya, di apalagi kalau misalnya kita punya kayak prodi yang ditargetin banget gitu kan. Hmm. Yes, jadi harus benar-benar bagus tuh dan tahu medannya gitu kalau misal emang benar-benar niat masuk ke suatu prodi itu gitu. Dan tadi ada aspek lain selain yang akademik yaitu interview dan esai. Nah itu berarti esai sama interview berbahasa Inggris ya kalau di IUP. Ya betul, bahasa Inggris semua. Oke. Nah, ini lanjut juga berarti kan kayak gini. Nah, gimana kalau kemarin di Warsaw? Itu apakah daftar aja administrasi atau ada hal lain gitu? Terus kapan sih biasanya ada pembukaan uh, pendaftaran program ini gitu? Mungkin bisa dijelasin juga secara umum kayak gitu gitu. Dari administrasi sendiri di program exchange ini, jadi program ini namanya program, karena tidak bekerja sama kita namanya apa ya? Pokoknya visiting student program di Universitas Warsaw. Itu kita hanya mendaftar ke websitenya, mendaftar buat akun dulu, pilih pendaftaran yang dibuka apa, saya pilih yang mau kita ikutin. Terus saya sendiri ikut yang visiting students program. Saya klik dan ternyata tidak ada tahapnya, cuma satu, hanya sama cuman berkas doang, berkas, tidak ada interview. Berkasnya apa tuh yang perlu diisi kemarin? Berkas yang perlu diisi adalah pertama sertifikat bahasa Inggris minimal B level minimal. Habis itu surat pendaftarannya. Jadi dari Universitas Warsaw punya format sendiri, format pendaftarannya nanti yang ditantangin oleh universitas kita. Nantinya dari situ kita bisa bikin surat rekomendasi dari fakultas, dari Univnya juga. Lalu yang dibutuhkan ada lagi adalah berkas-berkas seperti transkrip, seperti itu. Itu aja sih sebenarnya. Pada awalnya, nanti pas waktu udah diterima baru kita butuh asuransi dan tiket dan segala macamnya. I see, I see. Jadi ada ini nggak, esai gitu nggak? Oh, ada essay juga, ya motivation letter juga sama. I see, I see. Jadi mirip kayak IUP tapi ini nggak ada interviewnya gitu ya. Interview Sama ya. sama ada bahasa Inggrisnya langsung certified gitu, nggak tes sama mereka gitu ya. Hmm. Nah, oke, menarik ya, bisa sampai diterima akhirnya gitu. Nah, itu sebenarnya dari semua berkas-berkas itu apa sih yang paling challenging gitu? Apa sih yang paling susah didapat? Yang paling susah didapat adalah surat nomination dari universitasnya, karena jam kerjanya sendiri, jam kerja kantornya sendiri terbatas, dan dimana kadang susah juga dihubunginnya. Jadi sehingga harus bolak-balik langsung ke kantornya offline gitu, langsung biar cepat gitu. Yang paling challenging selain itu mengurus surat-surat lain sih, seperti surat rekomendasi fakultas, kita harus ke akademik, surat aktif juga, surat aktif mahasiswa juga harus ke akademik, ngurusnya agak lama. Sebenarnya challenge itu ke waktunya sih, kayak butuh waktu lama gitu buat surat jadi. I see, I see. Jadi nggak bisa kayak seminggu depan daftar gitu ya. Jadi harus kayak Ya. di planning ya. Biasanya bukannya kapan sih, Gil? Si Warsaw ini yang visiting Dari student? kalau untuk semester genap ya, untuk semester genap itu dibuka untuk maksimal November, pertengahan November, dan untuk semester ganjil atau yang sama satu tahun exchange itu dibuka sampai dengan Mei, akhir Mei. Ah, I see, I see. Jadi bisa setahun, bisa satu semester aja ya? Ya. Right, right, right. Oke, menarik, menarik. Nah, oke, tadi masalah administrasi, syarat-syarat udah kita bahas ya. Menarik ya. Jadi teman-teman bisa juga kayak kalau misalnya tertarik gitu mau explore gitu, bisa nyiapin kayak gitu. Nah, mungkin mau tanya nih, eh, program yang visiting student ini kalau nggak salah common ya di kampus-kampus di Eropa gitu ya. Eh, Ya. nah, mungkin ini juga hal yang menarik sih karena kan nggak banyak tahu ya teman-teman yang lain gitu. Mungkin pada saat aku kuliah dulu juga nggak tahu gitu kalau misal bisa loh kayak kita kayak visit ke sana belajar gitu. Nah, mungkin ini adalah salah satu trik yang menarik gitu.
untuk bisa apa ya, nyobain study di luar gitu, nyari perspektif baru. Nah, ngomong-ngomong perspektif baru, kan kemarin udah daftar tuh, ya kan udah terima. Terus habis itu kan harus ini ya, harus berangkat gitu. Boleh nggak sih ceritain gitu pengalamannya dari berangkat sampai di Polandia gitu? Oh iya, oke. Ini menarik karena saya berangkat sendirian, saya tidak bareng sama yang teman-teman saya yang lain karena mereka fokus fokus untuk semester depannya tidak untuk, exchange gitu. Akhirnya saya berangkat sendirian didampingi keluarga saya berangkat sendirian ke Polandia. Pas itu adalah pengalaman pertama saya naik pesawat, jadi agak gimana, agak sedikit takut, tapi setelah pesawat, oh ya, ternyata kayak kereta gitu. Akhirnya jalanlah transit di Qatar. Jadi saya belajar kayak gimana sih caranya, transit itu gimana sih, sistemnya transit itu gimana, yang satu gimana, mekanismenya. Akhirnya sampai dari Qatar ke Polandia. Sampai ke Polandia, yang saya alamin pertama kali sih dingin ya karena itu bulan Februari, masih akhirnya winter, masih dingin juga, masih di bawah 10 derajat. Itu lumayan kedinginan karena pertama kali, aduh dingin banget nih. Untungnya aku udah siapin jaket juga dan akhirnya, udah habis itu sampailah di tempat tinggal. Setelah itu besoknya saya baru mengikuti acara-acara yang diselenggarakan dari pihak Erasmus sendiri untuk mahasiswa exchange yang baru, gitu. I see I see. Jadi apa sih hubungannya si Erasmus ini sama visiting student gitu? Erasmus sendiri kan sebenarnya, Erasmus tuh organisasi yang di mana, mahasiswa-mahasiswa Eropa kayak berkumpul gitu kan. Jadi Erasmus sendiri pengurusnya ada di setiap universitas ada. Yang ngurus untuk Erasmus saya sendiri itu Erasmus UE, University of Warsaw. Jadi mereka mengurus kayak gimana dari awal, kayak perkenalan lah, ngobrol-ngobrol lah gimana kuliah di sini, kuliahnya ngapain aja, kayak kita bakal ada kegiatan apa sih selain kuliah gitu. Seperti kayak nanti ada acara-acara seperti barbekyuan bareng, makan-makan bareng, main-main bareng gitu. I see. Terus Ini kayak ngurus ospek ya, tapi nggak ospek. aspek yang lebih menarik lah, lebih seru menurutku. I see. Bagian apa yang paling seru pas di orientasi di sana? Orientasi di sana paling seru adalah ketika ya ngobrol-ngobrol bareng, habis itu kita juga ikut acara-acara barbekyuan bareng, kayak kita gimana bisa ngobrol-ngobrol, belajar apa sih kamu di sini, mau belajar apa, ada yang jurusannya di sana di home university-nya nggak berhubungan sama yang dipelajari sekarang gitu-gitu. Oh, bisa gitu ya? Iya. I see I see I see. Nah, kalau Ragil sendiri belajar apa tuh kemarin di Warsaw? Sendiri, 8 dari 9 mata kuliah yang saya ambil ini sih, kebanyakan di bidang kimia sih. Kimia dan, ada biologinya juga. Sisanya ada 1 mata kuliah yang saya ambil lintas jurusan itu ada namanya tools data analysis in Python gitu. Jadi kita, eee, belajar cara menganalisis data dengan Python gitu. I see I see. Berarti kimia ngambil yang ini ya, Python nih programming ya. Kalau mungkin teman-teman yang dari diskusi Lasar udah sering dengar karena kan emang IT gitu kan. Nah, berarti emang boleh gitu ya ngambil kayak beda jurusan gitu dan bahkan bisa ada yang sama sekali beda banget gitu gini. Ya, bisa boleh. Bisa boleh banget. Menarik ya. Eh nah, oke, sekarang udah on board nih. Nah, sekarang ditinggalnya di mana sih di sana tuh? Kan jauh nih, pertama kali naik pesawat gitu kan, sampai di Polandia. Tinggalnya di mana sih? Nah, karena sebelum sebelum ke sana ya, karena waktu sebelum berangkat itu saya bingung nih mau tinggal di mana, karena yang paling affordable itu hanya asrama gitu. Akhirnya saya usahain lah cari asrama dan untungnya dapat karena saya cepat daftarnya. Keuntungan daftar cepat adalah kita bisa dapat asrama.
Jadi bisa dapat asrama dari Universitas Warsaw yang lumayan murah lah dibanding kita nyewa apartemen gitu. Jadi Berapa sih biar asramanya, Gil? untuk asrama sendiri per bulannya itu bersama roommate itu, jadi dia kita 2 orang kan di kamar, masing-masing orang bayar 529 zloty atau sekitar 2 juta rupiah. 2 juta rupiah. Berarti nggak begitu mahal ya. Maksudnya Ya, yang ya mirip kosan lah gitu. Kosan kosan. agak gedean dikit lah gitu di Jogja mungkin. Mhm. Itu berarti tinggalnya berdua ya? Tinggal berdua. I see. Nah, dapat apa aja sih di kosan ini? Mungkin bisa diceritain lebih detail gitu. Gimana sih suasana hidup di asrama? Suasana hidup di asrama ya, dari kehidupan sendiri asik ya, karena kita kadang masak-masak bareng juga di asrama. Jadi fasilitas di sana yang disediakan ya di kamar sendiri ada kasur, lemari, meja, lampu, lampu belajar gitu-gitu, dan di luar kamar ya ada dapur yang lengkap, ada microwave, ada oven, ada kompor lengkap. Untuk menyuci sendiri ada laundry juga di sana, tinggal nyuci sendiri gitu. Jadi kalau untuk fasilitasnya itu sih. Dan Oke. hal penting yang bagus adalah dekat dengan kampus sih, dekat dengan kampus. Mhm, mhm, mhm. Nah, mungkin aku kemarin udah sempat lihat ya blognya Ragil sendiri. Mungkin kita teman-teman kita bisa lihat bareng-bareng nih. Sedikit ngintip gitu. Gimana sih suasana Ragil kuliah di sana? Kayak gitu. Kita coba lihat ya bareng-bareng. Ya, jadi ini dari blognya Ragil ya. Ini mungkin bisa dilihat bareng-bareng teman-teman nanti blognya. Jadi ini kayak gini ya tempat asramanya. Ini mungkin kosongan ya, Gil ya, pas masih kosong ya. Kosong, Apa pas udah pulang ini? pas masih kosong. Masih kosong ya. Jadi ada 2 bed gitu ya, terus ada tempat buat naruh baju, ada lemari gitu kan. Terus Dan juga ada juga gitu. I see. Lumayan sih, maksudnya lumayan cukup lah ya gitu buat buat belajar, cukup kondusif kayak gitu. Nah, hmm, oke. Ini masak-masaknya juga ya kemarin ya di Warsaw. Nah, tadi kan sebut masak-masak bareng gitu. Berarti apa tuh? Apa kayak masak bareng masakan baru atau gimana tuh? masakan itu siapa namanya, kita saling bagi aja sih. Kayak hari ini, misalnya minggu ini kayak sekali masakan orang Italia gitu. Besoknya makanan Indonesia gimana, besoknya lagi orang Spanyol gimana gitu-gitu. I see, I see. Jadi bisa pertukaran budaya dan cuisine juga ya, makanan juga ya. I see, I see. Nah, ini roommate-nya kemarin dari mana nih? Dari kampus mana? Dari negara mana nih? Untuk kamusnya aku lupa, tapi dia dari Italia. Oh, dari Italia. Berarti apa ya? Nemu pengalaman baru ya. Jadi kayak naik peta, naik pesawat pertama kali gitu kan, sampai di sini touchdown, tinggal di asrama, ketemu orang yang asing banget gitu. Asing Nah, gitu. mungkin berikutnya aku juga mau tanya-tanya nih gitu. Eh, ini sih, apa sih hal-hal yang kayak baru gitu dan kaget gitu ketika pertama kali di sana gitu. Terutama terutama juga dari sisi kuliahnya gitu. Oke, dari budaya dulu ya, dari budaya sendiri di sana. Pertama-tama karena kita butuh makan, kita cari makanan yang kayak cari yang ada rasanya itu kurang kurang mudah gitu. Agak susah untuk mencari makanan yang berasa gitu, karena dia benar-benar nggak micin, kayaknya dia nggak kenal, karena mereka kayaknya nggak kenal micin deh. Jadi kurang berasa. Jadi akhirnya agak susah uh, untuk menemukan makanan yang enak ya dan halal. Dan untuk budaya lagi itu ada lagi cara bahasa juga. Mereka kalau bahasa tidak basi-basi, jadi langsung langsung apa namanya, langsung to the point gitu kalau cara ngomongnya mereka. Jadi aku nanggapnya pada awalnya nanggapnya kayak, oh ini agak kasar ya, kalau untuk Indonesia agak kasar ya, karena nggak basa-basi dulu, langsung nanya, dan ternyata emang budaya mereka seperti itu. Tuh. Dari sisi akademik sendiri ya, tantangannya sih yang beda ya, yang beda dari Indonesia cara belajarnya, yaitu
di sana tuh belajar lebih mandiri dan lebih proaktif gitu kita, dan lebih kritis juga gitu, lebih kritis karena jadi sistemnya itu kelas juga kadang si dosennya kayak inisiatif buat kayak tiba-tiba ada pertanyaan gitu diskusiin. Kayak Contohnya, contohnya ya, Hmm. contohnya apa ya contohnya ya? Misalkan contoh apa nih contoh pertanyaannya atau Contoh gimana? yang apa ya? Bukan, mesti kayak apa bedanya diskusi yang ada di sana gitu sama diskusi yang ada di Indonesia? Kan di Indonesia juga di kampus kita juga bertanya gitu kan. Lebih ke jadi kalau di sana itu dosen yang lebih nanya gitu, yang inisiasi diskusinya gitu, bukan mahasiswanya. Jadi kalau di Indonesia kan di pengalamanku sendiri ya di Indonesia itu pertanyaan-pertanyaan jarang muncul dari dosen dan juga dari mahasiswa sendiri. Jadi diskusi itu sangat jarang terjadi. Dan pengalaman saya di sana di Warsaw itu keduanya saling aktif gitu. Kadang mahasiswa yang mulai duluan, kadang dosen juga kadang emang sengaja mau inisiasi diskusi gitu. Seperti itu sih bedanya kalau I masalah belajar. see, I see. Jadi lebih dialog dan kadang dosen juga bertanya juga sama mahasiswa gitu. Iya. Jadi kita kalau kuliah juga harus ready juga kali ya. Heeh, harus ready. I see, I see. Terus ada Hmm. lagi kalau dari sisi akademik ya, dari sisi jadwal kuliah. Kalau dari jadwal kuliah sendiri, meskipun mahasiswanya banyak ya, kita bisa ngatur jadwal sendiri gitu. Kita bisa ngatur jadwal gitu. Nggak harus dosen yang ngatur jadwalnya. Kalau di Indonesia sudah terstruktur kan kayak jam segini kita belajar apa. Bedanya di situ sih. I see, I see. Jadi ini jadwal datang dari mahasiswa ya, berarti Nah, bedanya. I see, I see, I see. Nah, oke. Orang kan mungkin pada nggak kenal Polandia gitu. Mungkin bisa jelasin juga gitu. Polandia tuh kayak gimana sih gitu. Terus kan orang taunya mungkin Polandia ini kan Eropa yang tengah ke timur gitu. Mungkin nggak semaju negara-negara Eropa Barat gitu. Nah, mungkin bisa ceritain gitu di sana dari sisi apa ya environment-nya dan juga dari sisi kualitas apa ya kampus gitu. Seberapa beda sih gitu sama kita dan mungkin apakah masih tertinggal apakah udah maju juga di sana kayak gitu. ya, oke. Dari sisi fasilitas di kampus ya. Di Polandia itu setelah aku tanya-tanya juga ke mahasiswa Erasmus yang lain, gimana sih kamu gimana sih? Apakah sama kayak di sini kayak fasilitasnya gitu-gitu? Ternyata itu emang standar di Eropa udah bagus gitu, standarnya udah bagus. Jadi setiap sekolah mau pengen di bawah mau orang yang di bawah lah, mau di atas lah itu standarnya udah bagus. Jadi di fasilitas sendiri udah lengkap lah. Dari internetnya, dari kita mau cari jurnal tuh gampang. Lewat internet juga bisa langsung buka jurnalnya. Dari sisi labnya bagus, komputernya lengkap, komputer cepet, internet cepet, gitu-gitu. Lalu untuk Polandia sendiri, suasananya nyaman, negara yang nyaman dan aman untuk mahasiswa tinggal karena semuanya semuanya ada sih kayak dari transportasinya juga udah bagus, sudah terstruktur juga. Kita mau kemana-mana cepet dan murah untuk transportasi sendiri. Lalu untuk hiburan sendiri ya, hiburan di Polandia itu banyak lah. Kita bisa banyak taman-taman bagus, taman-taman yang hijau, bersih, dan kita bisa menghirup udara segar di sana gitu. Yang beda dari Indonesia gitu. Jadi dari segi cara belajar juga karena saya juga lebih suka belajarnya sendirian gitu. Polandia ini jadi negara yang enak gitu. Jadi kita bisa belajar dimanapun, kita bisa belajar di bus, kita bisa belajar di taman, kita bisa belajar di luar dorm gitu, di mana gitu. Lebih nyaman gitu. Jadi menurut saya sendiri Polandia ini Warsaw sendiri ya khususnya ya itu kota yang aman, nyaman dan bersih dan bagus untuk belajar gitu. Sangat nyaman, sangat nyaman di sana daripada I di see, I daripada see. Favorit spot buat belajar di mana? favorit spot buat belajar ya. Kadang di library di kampus, kadang library di fakultas, library di prodinya,
library di ya kita kadang-kadang kan kita banyak belajar juga sambil ngobrol lah sama teman-teman gitu, mau di mana, kadang di perpustakaan, kadang di pusatnya, atau kadang di luar juga bisa sambil orang pada rokokan, pada pada makan-makan sambil belajar gitu di taman gitu misalkan. Sih. Oke, seru ya, menarik ya. Oke, Seru. nah, mungkin ini kali ya, mungkin kita bridging sedikit. Tadi kan udah cerita tentang, Polandia yang ternyata udah standar Eropa lah gitu kan. Nah Hmm. kemudian, mau tanya juga nih, dengar-dengar kan Polandia ini kan negara yang lumayan, apa ya, lumayan terkenal gitu kan, programmernya gitu. Mungkin Hmm. kalau orang-orang yang kuliah IT mungkin ada beberapa buku yang ditulis sama teman-teman profesor dari Polandia juga gitu kan mungkin. Nah, eee, apa sih gitu, ada nggak sih hal yang merubah, pandangan Ragil gitu terhadap teknologi gitu, setelah mengunjungi Warsaw dan tinggal di sana sekitar 1 semester ya? Bidang teknologi ya? Iya, kan sempat ngambil juga tadi kuliahnya, kuliah tentang, programming juga bahkan yang Ragil, gitu. Mungkin yang bisa saya sampaikan adalah ini sih, dari orang-orangnya itu orang sana yang khususnya yang di Fakultas Matematika dan Informatika itu orangnya rajin-rajin dan pintar-pintar gitu, pintar-pintar. Sehingga saya sendiri agak kesulitan untuk menyesuaikan gitu. Karena setiap dosen mengajarkan suatu A, tiba-tiba nanyanya tuh benar-benar out of the box gitu. Saya sendiri tidak bisa memproses informasi tersebut gitu. Jadi jadi terus saya tanya juga cara belajarnya gimana, terus cara belajar dia kayak setiap hari belajar, tekun gitu. Mereka rajin belajar. Habis kuliah ada tugas langsung belajar bareng, ngerjain bareng gitu-gitu. Lebih sering berdiskusi lah mereka. Jadi Iya, ya bagus untuk kayak untuk saya ikutin kayak oh kalau belajar tuh gini gitu. I see. Jadi, lebih cepet ya di sana ya? Dan bener nggak sih di sana, apa ya, IT ini favorit gitu? Kan di Warsaw juga kan fakultasnya Informatics and Mathematics. Ya, ya itu kalau nggak salah mahasiswa terbanyak di Universitas Warsa tuh nomor berapa gitu adalah fakultasnya tadi, matematika dan informatik. Jadi fakultasnya dia punya gedung bagus sendiri dan maksudnya rame, setiap hari rame, mau hari Minggu, mau hari Sabtu rame terus. Jadi ya itu mungkin jadi favorit orang Polandia ya, fakultas I tersebut. see. Ya soalnya OpenAI juga ChatGPT yang kalian pakai teman-teman, itu salah satu CTO-nya atau mantan CTO, enggak, masih CTO kayaknya atau Chief Research aku nggak tahu. Itu dari Polandia juga, dari Hmm. kampusnya Ragil juga. Wow. Oke, siapa namanya? Zaremba namanya, nama belakangnya. Wojtek Zaremba. Anyway, oke. Nah, nah mungkin, karena waktunya singkat ya, mungkin mau ada 2 pertanyaan lagi sih. Jadi pertama, boleh nggak sih diceritain gitu, eee, apa yang paling, apa ya, pelajaran apa yang paling, apa ya, berguna banget yang sampai sekarang masih diingat gitu? Tadi disentuh beberapa kan, ada kayak cara belajar gitu. Ada nggak sih hal-hal lain yang diambil gitu dari pengalaman tinggal di sana dan maupun belajar di sana, kayak gitu? Dari pengalaman saya sendiri ya, pelajaran yang saya ambil sampai sekarang yang masih ingat dan akan saya gunakan lagi adalah misalnya skill lab karena saya anak kimia kan, jadi gimana cara mereka ngoperasiin alat-alat gitu. Mereka lebih bersih, lebih efisien, lebih cepat. Jadi sebelum kita ngikutin instruksi kita pikir dulu. Misalkan mau ngecairin, itu cairin berapa, kita pikir dulu. Jadi tidak butuh pencairan 2 kali, 3 kali. Jadi kita mikir dulu sebelum melakukan suatu hal di dalam lab tersebut. Jadi mereka lebih efisien dalam bekerja di lab. Lalu dari ilmu pengetahuan sendiri ya, karena saya sendiri mengambil mata kuliah yang tidak ada di Indonesia.
mereka itu punya mata kuliah menarik yang lebih menjurus gitu. Kayak misalkan ada namanya ionic liquids, di mana kita belajar tentang liquid ionic gitu. Kita belajar menjurus ke sana gitu. Gimana cara bikinnya, gimana buat apa sih ionic liquids itu. Dan di sini teori-teori dasar yang mereka ajarkan juga tuh ada yang kayak ternyata orang Indonesia belum ngerti gitu. Seperti tadi liquid kayak liquid kristal, tadi ada liquid kristal. Teori-teori tersebut kayak bisa menambah menambah wawasanku tuh gitu. Bisa untuk kayak apa namanya, untuk masa depan saya, untuk misalkan mau riset sesuatu untuk kedepannya, untuk skripsi atau apa, saya mempunyai wawasan yang jarang orang ketahui di Indonesia gitu. I see. Jadi maksudnya ini karena di sana tuh lebih menjurus dan banyak pilihannya gitu. Kita jadi bisa ngebayangkan kali ya, kayak Ya, mau ngapain sih dari ilmu yang kita pelajarin ya. dibanding di Indonesia mungkin kayak dikasih cabang-cabangnya tapi kayak nggak spesifik gitu ya. Hmm. I see. Oke deh, kita udah mau sampai di penghujung apa ya diskusi kita gitu. Nah mungkin terakhir sebelum kita masuk tanya jawab, boleh nggak sih share tips and trick gitu kalau misal ada orang yang mau daftar juga apa ya student exchange khususnya di Eropa atau mungkin lebih spesifik lagi di Polandia. Oke, tips and tricks ya. Jadi pertama-tama kalian sebelum mau mengikuti exchange program gitu-gitu, kalian harus riset dulu negaranya, kita mau kemana, negara mana sih yang kita mau tahu, kita mau pelajarin gitu. Gimana bahasanya pakai apa, gimana budayanya gimana. Kalau misalkan memang tertarik baru kita siapkan nih, cari universitas yang mana yang buka pendaftaran dan bagus. Carta bagusnya gimana? Misalkan kalau saya sendiri cari gitu di universitas swasta tuh bagus gak kimianya gitu. Kimianya gimana? Ternyata kimia paling bagus di Eropa Timur itu kalau nggak salah Universitas Warsaw. Kimianya bagus. Jadi saya milih itu. Kedua, persiapan juga dokumen-dokumennya, misalkan tadi seperti simpel paspor gitu, asuransi gitu harus siap. Untuk pendaftaran sendiri kita harus lengkapin tadi surat rekomendasi dan lain-lain, kita harus siap untuk, jadi kita harus susun gitu. Misalkan deadline pendaftarannya pertengahan November, kita harus siapin dari 2 bulan atau 3 bulan sebelumnya gitu, jauh-jauh hari gitu. Sehingga pendaftaran lebih cepat, diterima juga bisa lebih cepat, bisa gimana ya? Meningkatkan probabilitas kita untuk diterima gitu. Lalu ini juga untuk misalkan kita udah terima nih kita di sana, tipsnya adalah kita harus belajar juga bahasa mereka gitu, atau budaya mereka kita harus belajar juga. Kalau saya sendiri kemarin belajar bahasa Polandia sedikit, bisa beli makanan, bisa minta kunci dorm gitu-gitu. Lalu apalagi ya yang untuk dipersiapkan ya, untuk tips menyiapkan ini juga sih, menyiapkan kayak uang cadangan gitu, untuk siapa tahu ada apa-apa di sana. Dan yang paling penting adalah cara kita mengatur uang sih di sana. Karena saya sendiri juga kurang bisa kurang bagus untuk mengatur uang, tapi ya kalau kalian lebih bagus untuk bisa mengatur uang tersebut gitu. Dan yang paling penting lagi adalah cara kita beradaptasi gitu. Gimana cara kita misalkan lagi tertekan gitu, gimana cara kita menyalurkan kayak tertekan itu, kita bikin hilang gitu. Gimana kalau saya sendiri stress relief-nya adalah ini main gitar jadi saya main gitar di sana biar nggak stres gitu. Cari pelarian lah, misalkan kita lagi stres, kita mau jalan-jalan boleh, makanan boleh gitu. Karena saya sendiri kan di sana sendiri, jadi harus apa ya, harus lebih kreatif lah. Karena kalau stres sendiri kan, aduh, udah stres sendiri, di sana nggak ada teman Indonesia gitu, susah kan. Jadi kita carilah kreatif, kita ngapain ke di sana gitu. Tapi teman-teman Dan Indonesia nggak di sana gitu. Aslinya teman-teman mahasiswa lain gitu mungkin yang bukan di Warsaw ataupun di Warsaw tapi beda departemen. gimana? Teman-teman dari Indonesia yang lain.
dari Indonesia yang lain ya, karena itu yang kurang sih, karena dari grup sendiri tidak ada kayak apa namanya, inisiasi buat kumpul bareng lah. Ketika saya juga ngajak untuk ketemu, pada nggak mau, pada nggak bisa lah apa. Jadi ya persiapan untuk hal itulah, karena di sana apalagi di negara kayak Polandia itu kan jarang yang minat ya di orang Indonesia ke sana ya. Jadi siapkanlah untuk sendirian tuh nggak apa-apa gitu, nggak. Jadi cara kita beradaptasi malah lebih bagus untuk saat kita sendirian gitu, menurutku. Ya. I see, I see. Jadi malah terpaksa dan karena keadaan ya, jadi lebih cepat segalanya ya gitu. Oke, menarik. Oke, karena udah hampir di penghujung waktunya nih, kita mau buka pertanyaan ke teman-teman yang hadir di meeting kita. Silakan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ke Ragil. Di sini kita punya beberapa ya. Oh, ada Rael, silakan. Bisa unmute. Halo Mas Ragil dan teman-teman semua. Saya ingin bertanya nih Mas mengenai student exchange dan student abroad. Jadi saya sekarang kan kuliah di Jogja nih Mas, tapi mungkin kampus saya itu mungkin dari perguruan tinggi swasta PST terus ya PTS, tapi belum masuk dalam predikat kayak top 10 dan akreditasinya itu kalau mau dibilang masih B. Apakah itu kira-kira untuk mengikuti student exchange seperti di dalam negeri atau keluar negeri itu bakal didukung oleh kampus atau kitanya yang harus mencari gitu, Mas? Oke, saya jawab ya, Mas Rael. Oke. Jadi aku juga Jogja, kita bisa ngobrol-ngobrol lah nanti. Jadi sebenarnya bisa banget ya untuk student exchange, mengikuti exchange program, mau kamu dari PTS, mau dari PTN itu bisa aja. Karena mereka juga dari Universitas Warsaw juga, kalau saya sendiri ya di Universitas Warsaw itu, Universitas Warsaw itu tidak melihat kayak di mana. Yang penting kita mau belajar, mau daftar, bisa aja, kita bisa juga kayak kita mengirim email ke sana gitu. Kirim email, kita tanya bisa nggak ya gini. Dan dari saya sendiri bisa untuk kalian ya, teman-teman semua, untuk mau dari PTS mau dari PTN, itu semua pasti bisa. Dan pastinya harusnya sih didukung oleh kampus sih Mas. Karena itu kan juga bisa menaikkan nama kampus tersebut kan, kampus kita gitu. Iya. Mungkin pandangan juga ya, tambahan buat dari Ragil nih. Nah, ini salah satu trik juga sih sebenarnya gitu. Karena di luar negeri itu kan menjadi exchange student kan nggak perlu tes yang mungkin lebih susahan tes masuk kampus di Indonesia mungkin ya dibanding tes masuk ke exchange ini kan. Nah, mungkin bisa jadi cara juga buat kita dapat pendidikan lebih baik gitu kan selama 1 semester atau 1 tahun gitu kan. Dan bisa pilih kampus yang bagus-bagus juga di luar negeri. Kampus Ragil ini kan Warsaw ini yang pertama atau kedua gitu ya di Warsaw-nya ya. Di Polandia nomor 1, nomor 2 gitu biasanya. Sentral Eropa Timur nomor 1, nomor 2 Eropa Timur. Kedua. Nah, jadi lumayan top kan di sana gitu. Jadi kita trik juga buat dapat pendidikan lebih bagus dengan cara yang unorthodox gitu kan. Kita bisa exchange gitu. Ya, oke. Apakah menjawab Mas Rael? Iya Mas, terima kasih Mas sudah menjawab. Mungkin mau share juga, mungkin nanti bisa ngobrol juga sama Ragil nih kan, lagi sama-sama di Jogja kan. Oh iya. Nanti chat aja Mas, hubungin saya aja ntar, ngobrol kita. Iya, nanti kalau butuh nomornya bisa chat saya, ada nomornya di halaman meetup, nanti bisa dihubungkan kayak gitu. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman yang lain atau dari Rael lagi, boleh? Oke, silakan Rael, unmute kan, silakan. Satu lagi Mas pertanyaannya, kalau untuk student exchange dan student abroad itu bagusnya itu di semester berapa ya Mas kira-kira? Silakan Ragil. Oke, pertama-tama kamu harus tahu dulu kayak kurikulum kamu tuh gimana, kurikulumnya dan sistem di kampus kamu gimana gitu. Apakah kita bisa ngulang di semester depan atau ngulang di tahun depan gitu. Dan bagusnya sih kalau mau aman ya, mau kita sama kayak bareng-bareng teman seangkatan terus, kita baiknya sih di semester yang kosong gitu. Kalau di kurikulumku di kimia itu
semester 6. Jadi bisa ambil di semester 6 misalkan. Tapi aku sendiri ambil semester 4 karena aku juga kan dapat kesempatan waktu itu di semester 4, jadi saya ambil dan akhirnya saya ulang untuk semester 6, ulang waktu semester 4 di semester 6 gitu. Sebenarnya semester apapun sebenarnya bisa, Mas. Tergantung kurikulumnya dari program studi Masnya, dari univnya gitu-gitu. Oh ya mungkin ini kali ya yang dimaksud ya Gil ya. Sering dengar juga sih dari teman-teman yang ikut program ISMA atau exchange. Kadang kalau nggak pas gitu timingnya dia bisa jadinya meleset gitu. Jadi kayak lulus 4,5 tahun gitu. Karena ngambil mata kuliah yang kurangnya ini gitu. Gitu Nah, bukan ya. yang dimaksud. Ya. Jadi planning kalau ada mata kuliahnya yang ini kali ya, yang bukan wajib kali ya, yang elektif ya. Dan trik juga cari mata kuliah yang ada, kalau mau bisa dikonversi yang langsung ke mata kuliah wajib di kampus kamu sendiri, bisa cari juga yang berhubungan itu, cari yang berhubungan. Jadi kita sekaligus kayak dapat exchange, kita belajar di sana tapi mata kuliah wajib di kampus kita terpenuhi juga. Oke, nice trick. Oke. Lanjut Rael, silakan nggak usah diangkat tangan, bisa langsung unmute aja, bisa dialog aja dialog. Satu lagi Mas, kan itu berarti Mas Ragilnya ikut yang student exchange dari ISMA ya? Bukan Mas, aku exchange mandiri Mas, jadi kita cari sendiri, Oh, daftar sendiri gitu-gitu. oh baik Mas. Soalnya mungkin dari kampusku tuh kayak mungkin kayak student exchange-nya tuh kayak jarang banget sih. Itu yang makanya aku nanya. Mungkin ada student exchange yang di luar kampus yang bisa diikuti gitu. Kayak mungkin apa ya, magang gitu. Mungkin aku kasih info aja tadi, mungkin joinnya agak telat ya. Tadi Rael, jadi yang aku dengar dari Ragil, student exchange yang Ragil ikut ini yang terbuka untuk umum gitu. Jadi dari kampus mana aja bisa daftar ke universitasnya yang Ragil kemarin belajar kayak gitu. Dan ada proses-proses yang administrasi dan daftar jadwalnya gitu. Mungkin nanti bisa lihat rekamannya kita juga. Dan kebetulan nih, Ragil juga udah nulis apa namanya, semacam blog ya yang lumayan menarik gitu, yang mungkin teman-teman bisa ikuti juga di sini. Nah ini ada blog yang saya udah sempat baca dan ini menarik ya. Jadi cerita Ragil di mana, di Warsaw gitu ya, di kampusnya gitu kan, kemudian cara prepare-nya, ada syarat-syaratnya dan lain sebagainya. Mungkin bisa dilihat, siapa tahu di sini atau bisa jadi referensi kalau mau student exchange di tempat lain kayak gitu. Nah, oh ya Gil, ini belum dibahas juga nih. Gimana sih biaya hidup di sana? Di kayak makan di sana gitu, tinggal gitu, hiburan. Oke, kalau makan sendiri ya sebenarnya kita lebih murah kalau masakan, jauh lebih murah, kayak jauh lebih murah 3 kali lipat, 5 kali lipat gitu. Dari makan sendiri ya, kalau makan di luar ya sebenarnya range-nya sekitar 20 sampai 40 zloty per makan, sekali makan gitu. Sekitar 80 sampai 160.000 rupiahnya. Karena kalau masak itu jauh lebih murah karena ayam di sana murah. Ini mirip sama di Indonesia lah sebenarnya. Dari bahan makanan sendiri. Nasi juga nasi bahkan lebih murah di sana daripada di Indonesia. Jadi untuk makanan sendiri, saya sendiri ya, karena saya kadang makan di luar juga sama teman-teman, kadang di kafe juga sama teman-teman, kadang masak juga kalau nggak ada teman yang ngajak makan. Jadi mungkin sehari itu sebulan saya menghabiskan sekitar 600 sampai 700 zloty, sekitar 2,5 sampai 3 juta rupiah lah, sampai 3 juta rupiah untuk makan. Right. Dan untuk transportasi sendiri, yang umumnya per bulannya itu sekitar 100.000. Jadi cukup murah untuk transportasi, kita bebas kemana aja di Warsaw, tapi dengan harga yang murah gitu. I see. Itu dimungkinkan karena di sana ada bus sama kereta atau tram yang lengkap kali ya. Ya, Jadi lengkap. jadi bisa rutenya bisa dapat terus gitu.
Iya, rutenya pasti dapat terus, kita mau kemana aja bisa. I see, I see. Oke deh, semoga menjawab yang Rael tanyain gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman yang mau tanya ke Ragil tentang ini. Silahkan langsung buka mic aja terus ngobrol. Ya, Rael juga boleh tanya lagi. Dan kalau misalnya teman-teman nggak sempat lihat dari awal, nanti kita bakal post juga videonya di YouTube kita. Ntar bisa dengerin lah kisah Ragil dari mulai awal gitu kan, SMA sampai di UGM dan kemarin habis di Warsaw kayak gitu. Oh ya Mas, ada tambahan lagi nih Mas. Boleh. Untuk kalian teman-teman yang ingin bertanya-tanya gitu tentang exchange dan gimana prosesnya, aku terbuka kok, bisa DM Instagram saya atau apa lagi ya? Atau bisa lewat Mas Puji. Kalau Instagram saya ke ragil.zakaria, kalian bisa nanya-nanya ke sana nanti. Oke, nanti kita kasih juga kontak-kontaknya di bawah di description YouTube lah. Ntar kita bisa, biar teman-teman bisa tanya-tanya juga gimana pengalaman di sana. Oke, ya kita udah di ujung acara, udah diskusi 1 jam, yang menarik banget ya pengalaman Ragil dari apa ya, ya pertama dari mulai sekolah SMA sampai exchange di sana, menarik lah gitu melihat orang Indonesia eksplorasi gitu ya, dan lumayan unik gitu karena nggak ikut ISMA gitu kan, langsung daftar sendiri kayak gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi itu ya teman-teman, makasih banyak udah hadir di diskusi Selasar. Tempatnya kita ngasih apa ya, diskusi-diskusi yang menarik dan inspiratif lah kayak gitu. Oke, makasih Mas Ragil udah hadir di acara ini. Nanti kita tetap ngobrol-ngobrol lagi, dan makasih banyak apa informasi-informasi dan ilmu-ilmunya yang udah di-share hari ini. Ya, makasih juga Oke, Mas Puji. teman-teman. Mungkin kita Ya. bisa sedikit screenshot ya sebelum kita pergi. Kita ganti layout dan kita coba mungkin dokumentasi lah gitu kurang lebih. Oke, kita ya. Oke. Ya, saya coba ambil screenshot dan oke teman-teman, makasih banyak. Sampai ketemu di diskusi Selasar berikutnya. Nah, kalau yang belum tahu diskusi Selasar bisa buka di meetup.com/coolcool, di mana tiap berapa minggu sekali kita adain event-event seperti ini, di mana kita invite teman-teman yang punya kisah menarik lah. Dari mulai yang pertama kita punya dari remote working, sekarang ada Ragil, dan mungkin nanti soon kita bakal punya yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Oke, selamat berakhir pekan. Terima kasih. Bye.